Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya dan sahabat-sahabat semuanya. Ini adalah pola yang sudah saya potong dari pola blus yang sudah saya buatkan tutorial. Untuk pembuatan polanya, kali ini saya akan membuat busananya atau blusnya. Blus yang sudah kalian potong itu nanti total badan depan ada 2, berarti kalau kita buka dua-duanya berarti ada 4 potong. Sisi depan ada 1 pola, jadi ada 2 potong. Untuk belakang posisi dilipatan nanti ada 1 potong. Ini peletakan pola di bahan pelapis Vislin interlining. Karena ini menggunakan tricot yang tipis, maka full body saya blok dengan tricot, sehingga termasuk kabel nanti kami akan memberikan tricotnya juga. Ini peletakan. Dan ini adalah peletakan bahan untuk memotong furing. Sementara furing hanya dibutuhkan badan depan bagian sisi yang ini, sedangkan ini bagian belakang full dengan furing. Karena di depan untuk yang badan depan itu sudah digantikan dengan lapisan, maka di furing tidak butuh badan depan bagian yang paling depan itu, karena sudah ada dengan lapisan. Nah, kali ini tinggal badan depan bagian sisi plus furing pola belakang. Pada bagian klem furing ini totalnya masih sama dengan bahan utama. Nanti kalau kita tidak mengurangi pada klemnya, nanti furing dengan bahan utama akan terlihat slip. Furing mungkin bisa dipakai, waktu dipakai bisa terlihat, maka di sini kita kurangi 2 cm, tapi berakhir mengecil di ujung furing yang bagian depan. Ini nanti di bagian belakang juga sama. Bagian bawah klem furing saya kurangi 2 cm, tapi pada furing belakang pengurangannya rata semuanya 2 cm, tidak seperti pada yang depan tadi. Benar. Ini furing saya tambahkan dengan kamonya ke kupnatnya juga biar sama posisi kupnat antara furing dan pola belakang, kupnat pola belakang. Ya. Oke, langkah selanjutnya dalam proses bracing, semuanya nanti bahan utama diletakkan, dirapikan terlebih dahulu, kemudian interlining, Kufner atau Vislin yang kita pakai kita tata di atas bahan yang mau kita kasih pelapis ini. Bagian yang ada lem jangan lupa harus ketemu dengan bahan utama, jangan sampai kebalik. Terus untuk proses pressingnya, perhatikan proses pressing. Langkah pertama waktu kita meletakkan bahan harus kita lakukan seperti ini.
tidak boleh disetrika maju mundur secara langsung, nanti malah hasilnya tidak bagus. Ada yang mungkin selip, nanti hasilnya mungkin ada yang mengkerut. Ini maka sebelum ini nempel penuh, langkahnya adalah dengan cara menekan-nekan seperti ini. Baru nanti setelah nempel semua, baru boleh kita lakukan dengan cara menggosok seperti itu. Ini kita lakukan ke seluruh pola yang perlu diberi pelapis dengan interlining, tricot, mungkin Vislin atau mungkin Kuvner atau kain sisa. Tidak boleh langsung seperti ini, tidak boleh ya. Tapi kalau sudah nempel, sudah nempel, baru kita boleh melakukan semacam ini, boleh balik semacam ini. Ini karena posisi alas setrikanya rata sehingga kita bisa langsung menyetrika di atas bahan. Tapi kalau nanti ada ketebalan di pola, sudah ada kampu mungkin sehingga tidak rata, kita tidak boleh langsung di atas bahan seperti ini. Hasilnya mesti mengkilap. Oke, pastikan ini nempel rata di bahan. Kalau ada mesin press silahkan dipakai, hasilnya mesti lebih bagus daripada kita manual semacam ini. Jadi ulang sampai benar-benar bahan ini menempel di bahan utama. Ya, kita lakukan dengan bahan yang lain dan selanjutnya. Oke, langkah selanjutnya adalah menjahit. Menjahit itu menyatukan sambungan-sambungan pola supaya menjadi busana. Ini adalah pola depan, badan depan, yang bagian tengah dan yang bagian sisi saya sambungkan. Nanti pada furing dan lapisan juga sama tekniknya seperti ini. Kita satukan di sini, bisa dikunci. Terus kita pakai patokan yang ada di sebelah sini, ada patokan setengah inci, 1/4 inci, 3/4 inci atau 1 inci. Ini adalah batas kampu yang kita pakai dalam pembuatan pola tadi. Oke, supaya bahan atas dan bahan bawah tidak selip, teknik jahitnya gampang. Buat karton seperti ini atau dari bahan yang sedikit tebal, dari kertas gambar misalnya, kita letakkan di sebelah jarum tapi tidak ikuti jarum, tidak ikut kena jahit. Kemudian kita, ini posisinya di bawah sepatu ya. Hasilnya bisa rata, tidak ada bahan yang terkerut di antara sebelah kanan dan kiri, atau posisi yang atas dan bawah tidak terkerut. Ini kita lakukan pada seluruh pola yang kita sambung dengan teknik ini. Hasilnya akan nanti lebih bagus daripada kita langsung di atas bahan. Ini badan satunya sudah kita lakukan seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyatukan furing dengan lapisan. Ini ada lapisan. Ada furing. Ingat, dalam proses menyatukan furing dan bahan utama harus berada di atas seperti ini. Dan saya ini furing sudah. Nanti hasilnya seperti ini. Kita tidak perlu memberikan setikan di sini, cukup disetrika. Oke. Sekarang untuk badan belakang di pola di bahan utama maupun furing, ini di badan belakang tidak ada princess, cukup dibuat kupnat. Ini ada kupnat.
Pada furing juga sama, dikupna juga. Oke. Ini intinya harus dibuka semuanya ya, sambungan-sambungan kampo supaya hasilnya bagus. Ini harus terbuka. Selanjutnya kita pasang resleting, tapi terlebih dahulu kita ganti resletingnya dengan sepatu satu sisi atau sepatu Jepang juga bisa. Kita cek kemarin waktu kita membuat pola untuk bukaan depan diturunkan dari garis leher itu 9 cm. Kita kasih tanda di sini. Terus kita ukur panjang rednya dari batas kuncian atas sampai 40 cm. Ini juga harus kita kasih tanda. Tanda ini kita samakan dengan badan satunya lagi, kita kasih tanda juga biar nanti ketemunya sama, tidak junjing. Kita mulai dari sini. Sebelah sini adalah yang tidak pakai mata red. Saat ini coba kita pasang. Karena tadi atas bawah sudah ditanda, berarti untuk memulainya boleh dari atas atau dari bawah juga boleh, sampai sama artinya. Kita coba cek apakah resletingnya sama posisinya terjepit. Berikutnya kita jahit baunya, lehernya. Leher kita satukan, nanti kita satukan dengan badan belakang sesuai dengan garis pola. Kita jahit. Untuk menjahit ini berarti kita harus mengganti sepatu terlebih dahulu. Oke, kita jahit bagian leher supaya nanti mudah dijahitkan dengan badan belakang, punggung belakang. Yang tikungan pada kerong leher ini bisa kita potong terlebih dahulu. Terus kita ambil badan belakang yang sudah kita kasih diselin. Langkahnya cari tengah belakang persis. Nanti jahitnya dari belakang ke samping kanan, dari tengah belakang ke samping kiri itu. Oke, kita jahit dari ini red bisa kita buka atau kita lepas. Sebenarnya kita malah ini dari tengah kerah kita ambil, kita ketemukan dengan tengah belakang. Karena ini posisi bentuknya lengkung, maka proses waktu kalian motong sebaiknya untuk pola kampo pada garis leher atau bahu ini jangan terlalu lebar, maksimal 1,5. Oke, kita mulai dari sini.
sudah, tinggal jahit sisi. Nanti di badan furing dengan lapisan juga sama, tekniknya sama seperti tadi. Ini sementara badan sudah, tinggal nyambung furing. Furing prinsipnya sama, tadi pada jahitan kerah kita sambung dulu, kemudian kita sambungkan dengan badan belakang, kemudian sisi kita sambung. Setelah itu baru kita jahit dengan bahan utama atau badan utama untuk menutup resleting. Oke, sementara kita jahit resleting, tidak akan saya tampilkan di sini karena hampir sama. Nanti untuk pemasangan bahan dengan badan dengan resleting akan kita tampilkan lagi. Oke, ini badan sudah ada resletingnya, furing juga sudah nyambung. Tinggal kita menyatukan antara furing dan bahan utama. Langkahnya nanti furing kan harus menutup seperti ini. Ini menutup resleting, samping juga sama. Nah, langkah selanjutnya kita balik. Oke, kita jahit bareng-bareng dari atas ke bawah, posisi badan di atas. Oke, kita kembali ke mesin jahit. Ya, mulai jahitnya dari tengah belakang, garis leher, garis kerah dan setengah tegak tadi kita ketemukan yang ada di lapisan dan di bahan utama supaya tidak selip atau meleset. Kita coba membantu dengan jarum pintar terlebih dahulu. Arahnya dari tengah ke bawah ya. Supaya tidak kelihatan selip, nanti lapisan muncul di luar, maka di sini harus kita potong kecil-kecil. Kemudian kita adakan stikan dalam yang kita stick berarti di lapisan bukan di bahan utama, berarti yang ada di sini. Ini kita stick. Arah kampuh dibawa ke lapisan.
Jangan lupa pada bagian lapisan juga diadakan setikan dalam. Arahnya jangan lupa diarahkan ke kampuh, ke kelapisan gitu. Ini badan kelas sudah terbentuk, lengan tinggal masang lengan, bawah tinggal menutup klem. Tapi pada leher masih bisa bergerak kayak gini, sebaiknya juga dikunci. Antara kampuh pada leher belakang harus dikunci. Nah, sudah, langkah selanjutnya adalah membuat klem bawah. Klem bawah itu dijahit pas. Ini jangan sampai nanti ngelemnya di sini, tengah belakang. Arah kampuhnya diarahkan ke lapisan, kemudian kita stikannya hanya sampai pada lapisan, sedangkan nanti dijahit tepinya. Berikutnya kita jahit klem. Klem yang kita jahit adalah pada bagian depan, nanti kita jahit sampai ke sisi belakang, sampai ke bagian sisinya lagi. Lebar klem yang kita berikan adalah 3 cm. Kita bisa ngecek ukurannya di sini menggunakan angka 3 cm. Untuk klem tidak perlu dijahit full pada tepi, cukup sampai pada batas garis princess. Berhenti. Kita tipis juga di sini. Terlalu tebal. Pada bagian sini juga sama, kita jahitnya kampuh diarahkan ke lapisan 3 cm juga. Sedangkan pada furing, waktu kemarin kita membuat yang tadi kita memotong furing. Untuk klem furing itu kita kurangi 2 cm di sini. Kalau kita jatuhkan seperti ini, ada selisih. Tapi waktu kita jahit kita satukan seperti ini. Posisi waktu jahit badan dengan furing harus kita taruh badan di atas, furing di bawah. Nanti furing akan tertarik. Oke, kita satukan furing dengan bahan. Jangan lupa waktu jahit di lapisan berarti sampai di klem, sedangkan untuk furing dengan klem dijahit di tepi kira-kira 1 sepatu. Ini furing nanti seperti ini. Jangan lupa waktu ngepres bagian luar harus dialas, tidak boleh langsung terkena bahan, nanti hasilnya akan hilap jelek. Kita lanjutkan menjahit kerong lengan. Kerong lengan ini harus kita jahit. Ini kerong lengannya, antara furing dengan badan kita satukan, selanjutnya kita pasang lengan. Sudah selesai.